Selanjutnya ada ulkus traumaticus, di mana ulkus atau ulcer ini merupakan kerusakan jaringan epitel yang sering berdampak cekungan dan memiliki batas tegas. Kasus ulkus ini sering ditemukan pada rongga mulut. Ulkus traumaticus merupakan lesi sekunder yang berbentuk ulkus, yaitu hilangnya epitelium hingga melebihi membran basalis dan sampai mengenai lamina propria yang diakibatkan oleh trauma. Etiologinya disebabkan karena beberapa faktor, yaitu ada beberapa faktor seperti faktor mekanik, kimiawi, faktor termal dan juga trauma. Gambaran klinisnya ini dapat ditemukan pada mukosa rongga mulut, antara lain pada gingiva, lidah, bibir, lipatan mukosa bukal, palatum, mukosa labial, mukosa bukal, dan dasar mulut. Dan hampir setiap orang pernah mengalami ulkus pada mukosa rongga mulut. Ulkus traumaticus sering ditemukan mempunyai ukuran yang bervariasi, berbentuk bulat, atau kadang berbentuk sabit dan ditandai dengan tepi merah dan tidak ada indurasi. Penelaksanaan yang harus dilakukan adalah dengan menghilangkan faktor penyebabnya. Ulcer yang persisten yang setelah 2 minggu setelah faktor penyebab dihilangkan, maka diduga suatu keganasan yang perlu pemeriksaan biopsi untuk menegakkan diagnosa akhir. Selanjutnya ada white sponge nevus. White sponge nevus ini merupakan lesi keratotik pada mukosa yang tanpa gejala, putih, berkerut, dan seperti busa atau seringkali memperlihatkan pola gelombang yang simetris. Keadaan ini dapat mengenai seluruh mukosa mulut atau didistribusikan secara universal sebagai bercak-bercak putih tertentu. Secara klinisnya, white sponge nevus pada rongga mulut ditandai dengan adanya plak yang berbentuk seperti spons, asimptomatik, dan dapat terdapat bilateral. Permukaan plak tebal serta dapat terkelupas dari jaringan di bawahnya. Lesi tidak menunjukkan gejala dan kasar apabila dipalpasi. Kondisi ini mungkin melibatkan seluruh mukosa mulut untuk meninggalkan sedikit mukosa normal terlihat, atau dapat didistribusikan secara sepihak sebagai bercak putih diskrit. Mukosa bukal merupakan daerah yang paling sering terkena, diikuti oleh palatum mol, ventral lidah, mukosa labial, dan dasar mulut. Ukuran lesi ini bervariasi dari pasien ke pasien dan waktu ke waktu. Biasanya lesi ini menetap seumur hidup. White sponge nevus tidak menunjukkan predileksi ras, jenis kelamin, tetapi karena pola transmisi dominan autosomal pada keadaan ini, maka banyak anggota keluarga dapat menderita kelainan tersebut. White sponge nevus dihubungkan dengan mutase pada keratin di mukosa spesifik, yakni K4 dan K13. Mutase ini terjadi dalam bentuk insersi, delesi, dan substitusi yang mengakibatkan agregasi abnormal dari tonofilamen dan ketidakstabilan keratin filamen. Penyebabnya dihubungkan dengan cacat pada kematangan epitel dan eksfoliasi. Altop mengatakan bahwa white sponge nevus terjadi akibat gangguan kongenital pada mukosa oral yang secara genetik ditransmisi oleh suatu cara autosomal dominan yang diturunkan yang bermanifestasi pada masa anak-anak dan mengikat sepanjang hidup. Penata laksanaannya, terapi sebenarnya tidak diperlukan karena asimptomatik dan merupakan lesi yang jinak. Namun meskipun pasien tidak mengeluhkan adanya rasa sakit, mereka sering mengeluhkan tekstur mukosa atau lesi yang memberikan ketidaknyamanan pasien dalam segi estetik. Untuk pemeriksaan penunjang dapat dilakukan pemeriksaan HPA, lapisan stratified squamous epithelium, parakeratinisasi, dan akantosis. Lapisan sel Sprackle mengandung sejumlah besar sel vakuola yang tampak seperti tercuci dan jaringan ikat biasanya bebas dari infiltrasi sel peradangan. Permukaan epitel biasanya ditutupi oleh mikroorganisme. Selanjutnya adalah serostomia. Serostomia adalah keadaan di mana mulut kering akibat pengurangan atau tiadanya aliran saliva. Serostomia adalah kondisi yang berhubungan dengan penurunan penghasilan saliva dan perubahan dalam komposisi saliva seperti menjadi kental. Serostomia juga berkaitan dengan gangguan mengunyah, gangguan bicara, pengecapan, halitosis, dan meningkatnya infeksi oral. Gambaran klinisnya, biasanya penderita serostomia sering mengeluhkan masalah dalam makan, bicara, menelan, dan pemakaian gigi tiruan, juga mengalami masalah dengan retensi gigi tiruan, dan lidah juga lengket pada palatum. Pasien juga mengalami peningkatan kebutuhan untuk minum air, terutama pada malam hari. Serostomia dapat mengakibatkan peningkatan karies dental, eritema mukosa oral, pembekakan kelenjar parotid, angular selitis, mukositis, inflamasi atau ulcer pada lidah dan mukosa bukal, kandidiasis, sialadenitis, halitosis, ulcerasi pada rongga mulut. Untuk etiologi, serostomia merupakan suatu kondisi kekeringan dalam mulut yang dapat disebabkan karena beberapa faktor, antara lain obat-obatan. Obat-obatan mempunyai efek antikolinergik seperti antidepresan, antipsikotik, antiretroviral, dan muscle relaxants
dapat menyebabkan serostomia. Banyak obat-obatan yang mempengaruhi sekresi saliva dengan cara mempengaruhi aliran saliva dengan meniru aksi dari sistem saraf autonomi secara langsung bereaksi pada proses yang diperlukan untuk salivasi. Efek samping obat antidepresan salah satunya adalah antikolinergik akibat blokade reseptor muskarin dengan menimbulkan serostomia. Yang kedua dapat disebabkan oleh usia. Serostomia umumnya terjadi pada orang yang sudah tua. Keadaan ini disebabkan oleh adanya perubahan atrofi pada kelenjar saliva sesuai dengan pertambahan umur yang akan menurunkan produksi saliva dan mengubah komposisinya. Dapat juga disebabkan karena terapi radiasi leher dan kepala. Terapi radiasi pada daerah leher dan kepala untuk perawatan kanker telah terbukti dapat mengakibatkan rusaknya struktur kelenjar saliva dengan berbagai derajat kerusakan pada kelenjar saliva yang terkena radioterapi. Jumlah kerusakan kelenjar saliva tergantung dari jumlah dosis radiasi yang diberikan selama terapi radiasi. Pengaruh radiasi lebih banyak mengenai sel asini dari kelenjar saliva parotis dibandingkan dengan kelenjar saliva sublingualis. Tingkat perubahan kelenjar saliva setelah radiasi yaitu untuk beberapa hari terjadi radang kelenjar saliva, kemudian setelah 1 minggu terjadi penyusutan parenkim sehingga terjadi pengecilan kelenjar saliva dan penyumbatan. Selain berkurangnya volume saliva, terjadi perubahan lainnya pada saliva di mana viskositas menjadi lebih kental dan lengket. pH juga menurun dan sekresi imunoglobulin A juga berkurang. Kemudian dapat juga disebabkan karena keadaan fisiologis. Pada saat berolahraga, berbicara yang lama dapat menyebabkan berkurangnya aliran saliva sehingga mulut terasa kering. Dalam keadaan gangguan emosional seperti stres, putus asa, dan rasa takut dapat merangsang terjadinya pengaruh simpatik dari sistem saraf autonomi dan menghalangi sistem saraf parasimpatik sehingga sekresi saliva menjadi menurun, menyebabkan mulut menjadi kering. Untuk penata laksanaan dan prognosa, pada anamnesa dan pemeriksaan klinis harus dilakukan dengan tepat untuk menentukan langkah yang akan diambil. Berdasarkan hal tersebut, langkah pertama adalah menyingkirkan faktor-faktor yang menjadi etiologi. Kebiasaan jelek seperti bernafas melalui mulut, merokok yang berlebihan harus dikoreksi. Bila penyebab serostomia merupakan penyakit lokal yang mempengaruhi kelenjar saliva seperti sialodenitis kronis, kista atau tumor kelenjar saliva, sebaiknya keadaan-keadaan tersebut dirawat terlebih dahulu. Bila serostomia disebabkan oleh efek samping obat yang digunakan untuk perawatan suatu penyakit, mengganti obat dengan efek yang sama dari golongan yang berbeda merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah serostomia. Pada pasien serostomia yang disebabkan karena gangguan psikis, dapat dikonsultasikan kepada psikiater untuk merawat penyebabnya. Terapi radiasi kepala dan leher yang telah dipastikan menyebabkan serostomia telah diupayakan usaha-usaha untuk mencegah serostomia yang lebih parah dengan melakukan pembagian dosis menggunakan radiprotektor seperti WR2721 atau dengan menstimulasi kelenjar saliva dengan pilokarpin sebelum terapi radiasi. Pada keadaan di mana etiologi serostomia tidak dapat dieliminasi atau apabila kelenjar saliva telah mengalami kerusakan, perawatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan zat perangsang saliva atau zat pengganti saliva. Beberapa zat perangsang saliva yang umum digunakan yaitu seperti mouth lubricant, lemon mucilage, menthol salivix, saliram, dan permen karet bebas gula yang mengandung xylitol. Jika semua etiologi dapat dihilangkan dan terapi berjalan dengan baik, keadaan pasien dapat dinilai akan membaik dan dibutuhkan kooperatif dari pasien sendiri untuk kembali pada keadaan yang normal. Selanjutnya ada lesi oral terkait kondisi dan penyakit sistemik. Yang pertama, kelainan endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Beberapa kelainan dalam mulut pun bisa terjadi, antara lain seperti serostomia, stomatitis aftosa rekaran, dan karies. Serostomia atau mulut kering adalah kondisi yang umum terjadi namun sering diabaikan. Kondisi ini terjadi dikarenakan penurunan fungsi kelenjar saliva yang mengalami penurunan laju saliva. Rencana perawatan pada penderita serostomia disesuaikan dengan individu masing-masing yang mana bergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Perawatannya harus meliputi edukasi, meliputi peningkatan oral hygiene, kunjungan rutin ke dokter gigi, penggunaan topical fluoride, dan konseling dalam penggunaan tembakau. Kemudian ada penanganan kondisi sistemik dan penggunaan obat meliputi konsultasi dengan dokter yang menangani kondisi sistemik pasien, onkologis, atau tim medis lainnya. Pencegahan untuk mengurangi penyakit mulut dan komplikasinya, penanganan secara farmako menggunakan stimulan saliva, dan untuk pasien yang tidak bisa mengkonsumsi Cialogogus, menggunakan stimulan saliva bebas gula seperti permen karet. Yang kedua adalah stomatitis aftosa rekaran, yang juga biasanya dikenal dengan sariawan,
merupakan ulcer pada mukosa rongga mulut yang recurrent, terasa sakit, dan paling sering terjadi. Manifestasi klinis dari SAR adalah ulcer, tunggal atau multiple, dangkal, bulat, lonjong, dan sakit. Penata laksanaan SAR tidak ada yang begitu spesifik. Perawatan hanya berupa perawatan simptomatik. Tata laksana yang perlu dilakukan adalah mengatasi atau mengobati penyebab yang mendasari timbulnya SAR, mengidentifikasi dan memonitor faktor predisposisi timbulnya SAR. Obat topikal seperti kombinasi antiseptik seperti chlorhexidine dan triclosan diperlukan apabila timbul outbreak dan gejala yang berkelanjutan. Kemudian karies, yaitu merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi, yaitu email, dentin, dan sementum yang disebabkan oleh demineralisasi jaringan keras gigi, yang kemudian diikuti oleh kerusakan bahan organiknya. Perawatan karies berbeda sehingga diperlukan anamnesa yang tepat. Karies email tanpa kavitas dilakukan dengan pembersihan gigi, diulas dengan fluor, dan edukasi pasien. Karies email dengan kavitas, karies dengan dentin terbuka dilakukan penambalan. Kasus pulpitis reversibel dilakukan cupping pulpa dan penambalan. Yang kedua ada kelainan kardiovaskular. Penderita penyakit jantung koroner yang melakukan perawatan medis farmakologi biasanya mengonsumsi obat dalam jangka panjang. Konsumsi obat jangka panjang inilah yang menimbulkan manifestasi oral seperti serostomia, gingival enlargement, burning mouth syndrome, lisenoid, dan dysgeusia. Selanjutnya ada kelainan gastrointestinal. Salah satu gangguan pada sistem tubuh yang bermanifestasi pada rongga mulut ialah kelainan gastrointestinal yang berupa inflammatory bowel disease atau IBD dan gluten sensitive enteropathy. Secara klinis, pasien memiliki gejala pembengkakan difus pada satu atau kedua bibir dengan angular cheilitis dan cobblestone pada mukosa bukal dan mukosa yang rigid dan hiperplastik. Dapat juga terjadi nyeri ulcerasi pada vestibulum bukal, pembengkakan terlokalisir yang tidak nyeri pada bibir atau wajah, fisur pada garis tengah bibir bawah, dan edem erythematos gingiva. Lesi rongga mulut telah terbukti mendahului lesi intestinal selama bertahun-tahun, dan pada beberapa kasus dapat menjadi satu-satunya manifestasi penyakit Crohn's. Beberapa manifestasi oralnya adalah stomatitis aftosa, glossitis, cheilitis, gingivitis, dan lain-lain. Perawatan dilakukan dengan menangani penyakit Crohn's terlebih dahulu, yang meliputi antiinflamasi, imunosupresan, imunomodulator, antibiotik, dan proton pump inhibitor. Teratasinya keluhan gastrointestinal melalui kombinasi obat-obatan tentunya akan berpengaruh pada lesi di rongga mulut yang akan menunjukkan gejala pemulihan. Selanjutnya, kelainan genitourinaria. Penyakit saluran kemih adalah penyakit yang menyerang organ-organ sistem perkemihan. Penyakit tersebut bisa disebabkan oleh virus, bakteri, atau obstruksi yang menghambat proses berkemih. Beberapa penyakitnya antara lain gagal ginjal akut, kronik, glomerulonefritis akut, infeksi saluran kemih, dan batu saluran kemih. Uremic stomatitis cukup jarang terjadi dan hanya sering ditemui pada gagal ginjal kronik yang tidak terdiagnosa atau tidak terobati. Plak yang nyeri sebagian besar terdistribusi di mukosa bukal, dasar atau dorsal lidah, dan pada dasar rongga mulut. Tipe 1 uremic stomatitis terdapat eritem lokal atau general di mukosa mulut dan eksudat pseudomembran tebal abu-abu yang tidak berdarah bila diambil. Gejala lain dapat berupa nyeri, rasa terbakar, serostomia, halitosis, pendarahan gingiva, dysgeusia, atau infeksi kandida. Pada tipe 2 uremic stomatitis dapat terjadi ulcerasi bila pseudomembran tersebut diambil. Tipe ini dapat mengindikasikan bentuk stomatitis yang lebih parah, infeksi sekunder, anemia atau gangguan hemologik sistemik yang mendasari dan yang disebabkan oleh gagal ginjal. Selanjutnya, kelainan hematologik. Anemia secara umum didefinisikan sebagai berkurangnya konsentrasi hemoglobin di dalam tubuh. Anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi yang dibutuhkan untuk sintesis hemoglobin. Konsentrasi hemoglobin menurun di bawah 95% dari nilai hemoglobin rata-rata dari umur dan jenis kelamin yang sama. Stomatitis aftosa recurrent atau SAR merupakan salah satu manifestasi dari anemia di dalam rongga mulut. SAR merupakan salah satu lesi yang sering terjadi, dan terjadinya SAR tergantung pada faktor pemicunya, antara lain disebabkan karena alergi, faktor genetik, kekurangan nutrisi, kelainan hematologik, hormonal, infeksi, trauma, dan stres. Terapi lokal yang dapat diberikan adalah chlorhexidine gluconat, di mana pada beberapa studi terkontrol menunjukkan adanya perbaikan pada insiden, durasi, dan keparahan ulcerasi SAR atas penggunaan chlorhexidine. Terapi sistemik juga dapat ditunjukkan untuk memperbaiki keadaan anemia defisiensi besi dan juga mempertimbangkan kondisi SAR. Suplemen besi diabsorpsi paling efektif pada saat perut kosong.
Untuk memaksimalkan absorb, suplemen besi harus diminum tidak bersamaan dengan susu, kopi, teh, dan minuman berkarbonasi yang mengandung fosfat. Selanjutnya ada kelainan respiratorius. Tuberkulosis atau TB adalah suatu penyakit infeksi menular yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Manifestasi oral TB dapat berupa ulcer, pembesaran gingiva, glositis, tuberkuloma, pembesaran kelenjar limfe, dan osteomelitis. Ulcer paling sering ditemukan pada pasien dengan penyakit TB. Aspek yang paling penting dalam penanganan TB oral adalah dengan konsumsi obat anti-tuberkulosis atau OAT yang terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama dengan mengonsumsi 3 atau 4 antibiotik yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan rambutol. Antibiotik ini dikonsumsi selama 2 bulan pertama. Untuk 4 bulan berikutnya, penanganan dilanjutkan dengan 2 antibiotik yaitu isoniazid dan rifampicin. Selanjutnya adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah penyakit yang dapat mengenai mukosa oral dan kulit atau organ lain akibat kesalahan tubuh dalam mengenali sel diri sendiri menjadi antigen. Lesi oral biasa ditemukan pada penderita penyakit autoimun sebagai manifestasi penyakit atau efek samping pengobatan seperti systemic lupus erythematosus atau SLE dan lichen planus. Tanda klinis yang dapat ditunjukkan berupa ulcer, erosi, vesikulosa, plak atau papula, dan lain-lain. Lesi yang sering timbul pada rongga mulut seperti ulcer, lesi ulcer pada SLE berukuran lebih dari 1 cm dengan tipe irregular dan berbatas jelas dengan dikelilingi halo merah di sekitar lesi ulcer dan biasanya sulit sembuh. Manifestasi lainnya seperti serostomia, kelainan TMJ yang dapat menyebabkan nyeri dan disfungsi mekanis. Terapi farmako SLE bergantung pada keterlibatan organ yang terkena dan tingkat keparahan dari organ yang terserang SLE. Adapun beberapa obat yang digunakan antara lain kortikosteroid prednisolon, aspirin, golongan NSAID, dan antimalaria. Jika kortikosteroid saja tidak cukup untuk menekan gejala SLE, perlu dikombinasikan dengan jenis imunosupresan untuk meredakan gejala yang dialami. Lichen planus yang juga salah satu dari manifestasi penyakit autoimun di mana pada rongga mulut akan terdapat lesi dengan keluhan tidak nyaman sampai nyeri atau terbakar ketika makan makanan pedas. Lesi dijumpai pada mukosa pipi dan lidah. Awalnya akan timbul vesikel atau bula yang akhirnya tererosi dan menjadi ulcerasi. Tata laksana untuk oral lichen planus lebih diutamakan dengan agen topikal untuk mencegah efek samping. Obat yang digunakan bersifat imunosupresif, kortikosteroid topikal seperti triamcinolone, steroid poten yang terfluorinasi, dan steroid superpoten terhalogenasi terbukti efektif pada kebanyakan pasien. Eliksir seperti dexamethasone, triamcinolone, dan clobetasol dapat digunakan sebagai obat kumur atau dalam bentuk sediaan lain seperti spray atau ointment. Ini dilakukan beberapa kali dalam sehari untuk menjaga agar obat tetap berkontak dengan mukosa selama beberapa menit dan pasien harus menunda makan atau minum selama 1 jam setelahnya. Terapi bedah direkomendasikan pada plak yang terisolasi ataupun erosi yang tidak menyembuh. Graf jaringan lunak dapat diberikan pada kasus oral LP erosif. Cryosurgery dapat dilakukan pada kasus oral LP yang erosif yang resisten terhadap obat. Laser juga telah digunakan untuk merawat oral LP. Laser karbon dioksida digunakan pada lesi multisentrik atau area yang sulit dijangkau. Penyakit imunodefisiensi. Adapun beberapa kelainan atau infeksi yang terjadi adalah infeksi jamur candida atau oral candidiasis berupa oral thrush, akut atropik candidiasis, kronik hiperplastik candidiasis, dan stomatitis angularis. Kelainan yang dapat timbul di dalam rongga mulut penderita HIV/AIDS antara lain SARS, terutama yang tipe mayor, ulkus nekrotik yang meluas sampai ke faucia, serostomia, pembesaran kelenjar parotis, idiopatik trombositopenia, palsi wajah, limfadenopati submandibular, dan hiperpigmentasi melatonik. Penanganan dan pengobatan yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk membantu memperbaiki daya tahan tubuh, meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang diketahui terserang HIV/AIDS, konseling tentang infeksi HIV, gaya hidup dan infeksitas, pemeriksaan klinis secara rutin dan status laboratorium tentang jumlah CD4 dan kadar antigen HIV, pencegahan terhadap infeksi oportunistik, terapi antiretroviral dan deteksi dini, serta pengobatan yang tepat dari infeksi oportunistik dan neoplasma yang ada.
Leukoplakia merupakan salah satu manifestasi oral dari HIV/AIDS yang ditandai dengan adanya plak putih yang tidak bisa digolongkan secara klinis atau patologis ke dalam penyakit lainnya. Pengobatan konservatif meliputi penggunaan antifungal dan agen kemopreventif seperti vitamin, fenretinid, carotenoids, bleomycin, protease inhibitor, obat-obatan antiinflamasi, teh hijau, temulawak, dan lain-lain. Terapi bedah seperti bedah konservatif eksisi mengacu pada eksisi luka dengan pisau bedah, elektrokoagulasi, cryosurgery, dan yang merupakan metode perawatan yang melibatkan kerusakan jaringan terkontrol yang disebabkan oleh suhu rendah. Metode ini menghancurkan jaringan lesional dengan pembekuan in situ oleh nitrogen cair. Bedah laser atau eksisi atau evaporasi yang direkomendasikan selama 30 tahun terakhir, laser ini juga memungkinkan periode penyembuhan pasca operasi yang lebih baik. Penyakit degeneratif, saat memasuki usia lanjut, manusia mengalami proses penurunan fungsi tubuh. Kondisi gigi dan keadaan mukosa rongga mulut yang akan mengalami suatu perubahan, seperti denture stomatitis, angular stomatitis, fissure tang, xerostomia, herpes zoster, dan lainnya. Fissure tang yang dapat ditemukan pada semua kelompok usia, tapi angka insiden meningkat pada orang dewasa, ditandai dengan alur yang bervariasi sepanjang dorsal dan lateral lidah. Asimptomatik, kecuali terdapat debris yang terjebak di antara fissure lidah. Tidak memerlukan terapi tertentu, hanya membersihkan bagian dorsal lidah untuk menghilangkan debris sebagai salah satu bahan iritan. Xerostomia, dan untuk perawatan pada kasus xerostomia meliputi edukasi, peningkatan oral hygiene, kunjungan rutin ke dokter gigi, penggunaan topical fluoride, dan konseling. Penanganan kondisi sistemik dan penggunaan obat meliputi konsultasi dengan dokter yang menangani kondisi sistemik pasien, pencegahan untuk mengurangi penyakit mulut dan komplikasinya, penanganan secara farmakologi menggunakan stimulan saliva, serta mengonsumsi stimulan saliva bebas gula seperti permen karet. Selanjutnya adalah kehamilan. Kehamilan menyebabkan perubahan fisiologis pada tubuh dan termasuk juga di rongga mulut. Hal ini terutama terlihat pada gingiva. Perubahan ini dipengaruhi oleh perubahan pada sistem hormonal dan vaskular bersamaan dengan faktor iritasi lokal dalam rongga mulut seperti gingivitis, tumor kehamilan, dan karies. Perawatan yang dilakukan terhadap pasien pada kondisi hamil dibatasi pada prosedur-prosedur operatif yang sederhana, seperti penambalan karies, pencabutan gigi, scaling, dan juga perawatan terutama ditujukan untuk mengontrol penyakit yang sedang terjadi dan menyingkirkan faktor-faktor yang dapat memperburuk keadaan rongga mulut pada akhir kehamilan dan setelah melahirkan. Pemberian obat-obatan pada masa kehamilan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pemberian obat-obatan disarankan untuk dihindari selama trimester pertama. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengaruh teratogenik obat pada janin. Beberapa obat yang diindikasikan untuk pasien hamil seperti analgesik, paracetamol, antibiotik, penisilin, erythromycin, dan cefalosporin, anestesi lokal berupa lidocaine. Kemudian untuk geriatri, pasien geriatri adalah pasien usia lanjut yang berusia lebih dari 60 tahun serta mempunyai ciri khas multipatologi. Tampilan gejalanya tidak khas, daya cadangan faal menurun, dan biasanya disertai gangguan fungsional. Masalah mulut yang paling umum pada lansia adalah penyakit gusi, gigi berlubang, luka di mulut, mulut kering, gigi palsu yang tidak pas, kandidiasis, dan mukositis. Tata laksana yang dapat dilakukan adalah scaling, yaitu tindakan pembersihan karang gigi dari permukaan gigi. Pemberian antibiotik ini diberikan untuk menghentikan infeksi pada gusi dan jaringan di bawahnya. Metronidazol yang dikombinasikan dengan amoksisilin dibuktikan efektif untuk perawatan periodontitis lanjut dan hasilnya memuaskan. Kumur-kumur antiseptik terbukti dapat meredakan proses peradangan pada jaringan periodontal dan dapat mematikan bakteri patogen periodontal serta dapat menghambat terbentuknya plak. Pada kasus-kasus yang lebih parah, perawatan yang dibutuhkan jauh lebih kompleks. Bila kuretasi tidak berhasil, perlu dilakukan operasi kecil yang disebut gingivektomi. Bila kegoyangan gigi parah atau didapatkan gangren pulpa, maka ekstraksi gigi diindikasikan. Cara menjaga kebersihan mulut juga harus dilakukan dan dijelaskan secara tepat dan lengkap oleh tenaga medis. Perlu dilakukan evaluasi guna menilai apakah informasi yang diberikan tenaga medis diterima pasien dengan benar dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Penanggulangan penyakit mulut atau pemeliharaan oral hygiene pada lansia dilakukan dengan pendekatan psikososial.
Kemudian kelainan neurologis. WHO mendefinisikan stroke sebagai suatu tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan otak vokal atau global. Pada pasien stroke, kelemahan fisik menjadi masalah utama keterbatasan untuk melakukan mobilisasi. Salah satunya pada gangguan menelan serta kelumpuhan pada wajah dapat meningkatkan jumlah bakteri pada mulut dari sisa-sisa makanan yang ada. Oral hygiene merupakan salah satu tindakan keperawatan yang diperlukan agar kondisi rongga mulut tetap bersih dan segar sehingga terhindar dari infeksi, membersihkan dan menyegarkan mulut, sehingga pada pasien stroke terdapat pemenuhan kebutuhan defisit perawatan diri terpenuhi. Kesimpulan dalam laporan ini adalah ilmu penyakit mulut atau oral medicine merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari terkait dengan penyakit-penyakit pada daerah oral dan paraoral. Ilmu penyakit mulut mengelola kesehatan pasien secara menyeluruh, meliputi diagnosis dan perawatan yang bersifat non-pedah pada kelainan jaringan lunak, baik primer maupun sekunder di rongga mulut dan sekitarnya. Berdasarkan notulen pertemuan pengampu bidang ilmu penyakit mulut se-Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 menyatakan bahwa terdapat 92 jenis penyakit yang dapat terjadi di rongga mulut manusia. Penyakit-penyakit tersebut memiliki definisi, gambaran klinis, etiologi, rencana perawatan, terapi, prognosis, dan pemeriksaan penunjang yang berbeda-beda. Sehingga, dengan adanya laporan ini diharapkan tenaga kesehatan mampu melakukan diagnosis dan terapi yang tepat bagi penyakit-penyakit yang terjadi di rongga mulut manusia.